atau sebelumnya mungkin saya perlu kenalan dulu deh ya sebelum saya share ini, karena sebagian belum kenal nih. Baik, saya sesuai absen yang sudah ngisi di Google Form atau yang sudah hadir aja nih? Mungkin yang udah hadir dulu aja, Pak. Oke, baik. Silahkan langsung aja ya. Dari kelas mana? Ya. Terus tinggal di mana? Apalagi? Asal sekolahnya. Oke, silakan. Silakan dari Muhammad Prayoga dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Mubarak Muhyidi dari kelas PAI reguler 5B ya. Saya tinggal di Ciamas, Pak. Ciamas. Terus asal sekolahnya dari SMA Negeri 4 Bogor, Pak, dulunya. Yang lainnya? Kalau saya lihat di sini ya, Ilmaglatia. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Mustakia dari kelas P5A. Sekarang tinggalnya di Kemang Baru di perumahan Puraba Gede. Asal sekolahnya dari SMA IT Umum Pura Bogor yang di Salabenda, Pak. Udah, sekian. Tes. Silakan Ratu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya nggak ada ya? Suara saya ada nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas. Si Ratunya, Pak. Ratu ada, Ratu? Udah gabung lagi? Ya, Pak. Maaf jaringannya. Silahkan lanjut. Perkenalkan, nama saya Ratu Kamila. Saya di Ciseeng, asal sekolah saya di Darul Mutakin, Pak, yang di Jabon Parang. Baik, Alinda. Mana Alinda ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Nur Maulidasani. Asal tempat tinggal dari Pelabuhan Ratu. Dan sekarang tinggal di daerah Budi Agung. Asal sekolah dari Madrasah Aliyah Senanul Huda. Saya dari kelas 5 reguler 5A. Terima kasih. Baik. Ikhwana. Pradinata. Iya, Pak. Nama saya Ikhwana Pradinata. Bukannya Saya udah mandi kan ya?
Kita baru mandi. Baru join, Pak. Oke. Nama saya Ikhwana Fardinata. Saya asli di Bogor, Yasmin. Dari semester 5, kelas PAI reguler C. Coba. Oke. Lalu Abdul Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Abdul Hazam, tinggal di Jakarta. Full play. Ya, Oh ya. Nama saya Abdul Hazam, tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara, PAI reguler 5C, asal sekolah dari SMA Islam Hasmi. Lalu Muhammad Bandanu. Ada Muhammad Bandanu? Muhammad Bandanu. Mana Muhammad Bandanu? Muhammad Bandanu, dengar suara saya? Itunya belum dibuka tuh. Masih di mute. Iya, Pak. Nama saya Muhammad Bandaniji. Oh iya, betul. Asal iya. dari Bogor. Asal sekolah dari Pondok Pesantren Ummul Qura Al Islami. Kelas 5A. Oke, 5A ya. Agung Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agung Kristiono, asal dari Tajur Halang, lulusan SMA Darut Taqwa, dari kelas PAI reguler 5B. Terima kasih. Ahmad Bartahan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Farhan. Saya asal dari Babakan Madang, Sentul. Asal sekolah Madrasah Alia Al Hidayah. Kelas PAI reguler C. Terima kasih. Ahmad Ikran. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmadillah Fikran dari kelas PAI reguler 5C, asal sekolah MA Al-Muhajirin Purwakarta. Saya tinggal di Dramaga. Terima kasih. Alam Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Saputra. Alamat tinggal saya di Tanah Baru, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Asal sekolah Madrasah Aliyah Nurul Furqan. Tadi kelasnya 5 apa? Kelasnya 5A. 5A. Alda, Jessica. Ya Pak, perkenalkan nama saya Alda Jessica. Alamatnya di Jembatan 1. Asal sekolahnya Perguruan Diniyah Putri Lampung. Dari kelas PAI 5B. Alfa Muhdina. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfa Muhdina Cipta. Saya asal Depok, Pak. Selodong. Kemudian asal sekolah SMA Ari di Depok.
Saya dari PAI reguler B 5B. Mas. Alika, Dinillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Dinillah dari kelas 5C. Saya asal sekolah dari Pondok Pesantren Darul Naim Rangkas Bitung, Banten. Saya tinggal di Babakan Madang, Sentul. Pak tadi nanya. Arifah. Fadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Fajri Pramusita, lulusan dari SMK Bina Informatika dan tinggal di Batu Tulis, Bogor Selatan. Ya, semuanya. Fadri Anugrah. Bagus kan? Ya, Pak. Ya. Saya. Ya, nama saya Bagus Anugrah Siono. Saya asal sekolah dari Pondok Pesantren Ibn Taimiyah. Sekarang dan saya dari kelas regular 5B. Erika. Asal asal dulu nih Pak. Asal dari Bogor. Cibinong Bogor, Karadin. Erika. Erika ada. Erika. Erika, dengar nggak suaranya? Ya, hadir Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika, asal dari alamat di Ciamas Lasir Kuda Bogor. Asal sekolah di SMK Al-Azhar Bogor. Dari kelas PAI reguler 5A. Munawar. Ya, perkenalkan nama saya Haris Munawar. Saya dari reguler 5C. Tinggal saya di Citerep Gunung Putri dan saya lulusan Pondok Pesantren Darul Mukni Al-Maliki Cilengsi. Terima kasih, Pak. Ikhwana, Pak Dinata. Saya Pak. Suaranya nggak kedengaran. Saya lagi. Nama saya Ikhwana Pradinata. Udah belum? Udah Pak. Oh udah. Bilang lagi. Ya. Oke. Yang udah bilang ya. Soalnya ini naik turun soalnya. Kemala. Kemala ada? Kemala. Suaranya terdengar nggak Bapak? Perkenalkan, nama saya Kemala Nurahma Afif Aziza. Saya dari Bulak, tinggal di Bulak. Saya lulusan SMK Nusa Bangsa yang di Jalan Baru. Dari reguler 5B. Terima kasih Kak. Sofia. Alfian Harisma. Hadir Pak. Perkenalkan, nama saya Lutfia Alfiani Harisma. Saya dari kelas PAI 5B. Asal sekolah saya dari MAN 1 Kabupaten Bogor. Alamat saya di Pabuaran, Cibinong, Bogor. Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Matubara.
dari PAI 5A, asal sekolah Pondok Pesantren Modern Makrajah Luyang, asal tempat tinggalnya di Cibinong. Muhammad Jali. Muhammad Jali. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Mutakin, tempat tinggal di Bogor Kota, asal sekolah Pondok Pesantren Ummul Qura Al-Islami Lewiliang, kelas 5B. Muhammad Ali dong. Muhammad Ali. Lalu udah itu. Udah belum? Muhammad Ali. Iya Pak. Kita belum ya. Belum Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mukanya diperlihatkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ardiansa Nasution, bisa dipanggil Alwi, tempat asal tinggal Cibanteng Cambaya, Bogor Barat, asal sekolah Pondok Pesantren Rafa Al-Islami, kelas 5A. Sekian. Coba mukanya dilihatin, jangan setengah tadi. Muhammad Ali. Muhammad Alwi, kedengaran nggak? Ini temennya, lihat, Muhammad Alwi bukan? Oh, ternyata ada orang lain yang gantikan. Muhammad Faisal Akbar. Sudah? Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Suara saya kedengaran nih? Silakan ya. Kedengaran Pak. Bat. Ada nggak, Bat? Lanjut deh ke Muhammad Gilang, udah belum? Belum Pak. Ya. Perkenalan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Tempat tinggalnya di Bojonggede, dari SMA 8. Terima kasih Pak. Maaf Pak, lupa nyalain kameranya. Nah, ya. Muhammad Gilang, Muhammad Imam Al-Faromain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Imam Al-Rahim. Saya dari PAI 5C, tempat
kayaknya sudah buku belum kenalan. Kita lewat dulu aja ya. Nanti kalau di apa namanya ya, kita akan kenalan lagi teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sini tahu nggak yang di kelas A itu ada berapa orang yang ikut mata kuliah? Ada berapa? Maaf Pak, suaranya putus-putus di saya. Nggak tahu jumlahnya. Kelas B. Tes. Kalau di kelas A itu ada berapa orang yang ikut mata kuliah itu? Teman-teman tahu? Maaf Bapak, sekitar ada 28 orang Pak. 28 orang, tapi hampir hampir ini ya, hampir satu kelas ya, cuma sedikit aja yang ikut kelasnya. Kelas B ada berapa orang? Kelas B Barusan saya hitung di grup ada sekitar 22, Mbak. 22, 28, 22, dan 50. Sisanya kelas C berapa? Kurang lebih ada 13 Pak yang ada di grup. Oh, 13. Oke. 28, 22, 50 kan ya. 13, 63. Tapi di grup ada 70. Kita ada 69. Oke, saya mau bahas mengenai mata kuliah kita ya. Soal nanti perkenalannya kita lanjut. Tapi saya belum bisa share nih. Bisa diubah setelannya mungkin. Nah. Baik ke teman-teman sekalian, jadi insya Allah selama 1 semester ke depan kita akan mempelajari ya fikih kontemporer. Bagaimana teman-teman pernah belajar juga ya, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada usul fikih. Mungkin di kelas PI udah dapat nggak? Ada nggak belajar usul fikih? Usul fikih kependidikan ada Pak. Ada. Semester kemarin. Usul fikih aja nggak ada. Tidak ada Pak, cuman kemarin aja itu yang apa usul fikih pendidikan. Oh gitu. Oke. Jadi mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah pilihan ya, dengan mata-mata kuliah yang lainnya. Saya tahu seperti apa namanya literasi pendidikan atau organisasi. Ada berapa pilihan? Ada 3 Pak. Apa aja? Literasi Bahasa pendidikan. Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab profesi. Bahasa Arab profesi. Literasi pendidikan sama fikih kontemporer. Ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Ya. Jadi mata kuliah pilihan ini sebagai tambahan bagi teman-teman nanti akan berprofesi sebagai guru pendidikan agama Islam harus menguasai yang namanya fikih kontemporer. Atau juga di antara teman-teman mungkin ada yang minat jadi mubalik dai ya, tentunya harus menguasai fikih kontemporer. Baik, sebagai permulaan ya, jadi ada perkuliahan yang harus kita perhatikan, yang mungkin ini juga sudah banyak dibahas oleh para dosen, tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali mengenai ada perkuliahan kita teman-teman sekalian.
Yang pertama yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah paham, dan saya yakin sudah mengamalkan ya. Jadi yang pertama itu adalah ikhlaskanlah niat karena Allah Ta'ala. Oke. Jadi masalah niat insya Allah semuanya sudah paham ya. Dan mungkin ada di antara teman-teman juga yang hafal dalilnya. Coba siapa yang hafal? Saya tunjuk aja ya. Arifal Ajri. Coba sebutkan dalil niat. Belum apa, Pak. Masih hafal? Masih ingat? Dalil Innamal niat. a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Wah. Agus Martin. Iya Pak, hadir. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Terkadang tidak ada. Iya. Tes, kedengaran? Kedengar Pak. Maaf. Tadi ada jaringannya kurang stabil ya. Baik, tadi benar ya yang udah disampaikan oleh teman-teman. Jadi dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi itu dalilnya ya. Hadis niat itu ada di dalam kitab apa saja? Ada yang tahu nggak? Bulughul Maram, Mbak. Bulughul Maram. Terus? Kitab Arba'in Nawawi, Pak. Ya, Arba'in Nawawi. Apa lagi? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Imam Muslim. Sahih Imam Muslim. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam kitab Imam Sahih Imam Bukhari ya, lalu Arba'in Nawawi dan Riyadhus Shalihin, hadis ini diletakkan di awal ya, di awal kitabnya. Jadi ini mengingatkan teman-teman sekalian bahwa memang sangat penting sekali untuk mengikhlaskan niat kita. Jadi apa sih ikhlas itu? Ikhlas sendiri itu dari kata apa? Khalis ya, murni, suci. Ya kan teman-teman tahu madu murni. Ada susu murni. Berarti kalau dikatakan madu itu murni, berarti tidak ada campuran sama sekali. Ya, murni memang asli, ya. Susu asli, ya. Susu murni. Berarti susunya itu memang susu murni yang langsung didapat dari sapi tanpa ada campuran sedikit pun. Dikatakan niat yang ikhlas karena Allah
Ta'ala. Jadi kita mengingatkan segala sesuatu karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya. Nah, ikhlas ini sangat penting dalam proses pembelajaran, ya. Karena sesuatu yang diniatkan ikhlas karena Allah, insya Allah ya akan menjadi amal soleh yang itu bisa bernilai pahala, ya. Ini yang perlu kita ketahui ya teman-teman sekalian. Lalu yang kedua itu berwudu ya dalam keadaan suci. Jadi diharapkan teman-teman sekalian ketika mau perkuliahan diharapkan untuk berwudu terlebih dahulu. Karena kita tahu ya Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-ilmu itu adalah al-ilmu nurun. Ya. Kelanjutannya gimana? Imam Syafi'i. Wanurullah la yudal'a. Cahaya Allah itu tidak akan dihidayahkan, disampaikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat adalah orang yang kotor, ya, kotor secara jiwanya. Ya. Nah, kita berusaha, ya, untuk menjaga diri dengan langkah awalnya adalah bersuci jasmaninya. Ya, semoga dengan kita berwudu yang mensucikan badan kita, jiwa kita pun ikut bersih, sehingga apa yang akan kita pelajari itu mudah, ya. Apa yang nanti disampaikan oleh para dosen itu mudah kita cerna. Apa yang kita baca mudah kita pahami, yang nggak sulit, ya. Ini juga penekanan para ulama terdahulu, ya, masuk dalam adab menuntut ilmu. Lalu yang ketiga adalah mulai dengan doa, ya. Insya Allah ini sudah mulai ya dengan doa jika mau memulai perkuliahan, karena nanti berdoa masing-masing gitu ya. Insya Allah semuanya nggak usah saya tanya, insya Allah sudah hafal doa ini. Lalu bersungguh-sungguh selama perkuliahan ya teman-teman sekalian ya, terutama kalau misalnya online ya agak susah juga ya, melihat serius atau tidaknya kurang bisa diperhatikan karena sebagian ada yang buka videonya ya, sebagian ada yang menutup, yang nggak tahu ngapain ya. Tapi mudah-mudahan semuanya serius ya, sungguh-sungguh ketika melakukan perkuliahan. Oke, yang selanjutnya adalah mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses perkuliahan 100%. Jadi ini kondisi idealnya ya. Jadi saya pun berharap seperti itu, atau bahkan semua dosen pun berharap bahwa teman-teman ini masuk kuliah gitu ya, nggak ada yang nggak masuk gitu ya, kecuali memang ada udzur syar'i, misalnya kalau misalnya sakit atau ada izin, ada keperluan yang sangat mendesak, maka itu harus disampaikan kepada dosen. Jadi sampaikan saya kalau misalnya memang nggak bisa masuk ya. Dan kalau misalnya menyampaikan itu jangan setelah perkuliahan diharapkan ya. Jadi sebelum perkuliahan disampaikan ya. Kalau setelah perkuliahan khawatirnya buat gitu ya. Tapi kecuali kalau memang dia nggak punya kuota, tapi mohon disampaikan sebelum proses perkuliahan ya, kalau mau izin atau apapun itu. Lalu dosen dan mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi, kemeja, bersepatu sesuai dengan norma-norma kesopanan, kepenasan dan ketentuan yang berlaku. Nanti kalau sudah masuk ke kampus ya, kalau sekarang mungkin ada yang nggak pakai sepatu, ada yang belum mandi, ada yang pakai kaos. Tapi kalau nanti ke kampus diharapkan ya, kalau FAI itu sudah detail tuh. Kalau lihat di tangganya itu udah pakaian mahasiswa itu terus di mana itu sudah ada gambarnya, sudah ada contohnya, itu minimalnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya dosen berhak mengeluarkan mahasiswa yang jalannya perkuliahan dan kehadirannya dibatalkan. Ini nanti juga kalau misalnya teman-teman ya, kalau di kelas ya, kalau di sini diharapkan mikrofonnya di mute gitu ya, jangan sampai ada suara-suara yang masuk.
Kecuali kalau misalnya saya nanya, silakan nanti dijawab ya. Bukan telepon. Lalu deskripsi mata kuliah kita teman-teman sekalian. Jadi fikih kontemporer adalah mata kuliah yang membahas masalah-masalah Islam yang baru yang menjadi isu di tengah kehidupan masyarakat muslim, baik menyangkut persoalan ibadah maupun persoalan muamalah. Mata kuliah ini diajarkan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penyelesaian isu-isu terbaru dari hukum Islam yang membutuhkan jawaban hukum. Mata kuliah ini juga diorientasikan untuk melatih mahasiswa tentang cara menyelesaikan masalah hukum Islam melalui metode ilmiah Islami, khususnya mengenai cara bagaimana mengkonsolidasikan isu-isu faktual ke dalam wilayah hukum, berinteraksi dengan literatur hukum Islam, penafsiran dalil-dalil hukum Islam, kinerja ijtihad, dan lainnya. Dengan pelatihan ini diharapkan mahasiswa tidak mengalami kegagapan saat merespon isu-isu baru yang harus bermunculan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perlu saya tekankan di sini teman-teman sekalian ya, kalau masalah hukum itu kita tidak tidak membuat hukum baru atau tidak membuat fatwa baru, tapi kita sebagai pembelajar, kita sebagai mahasiswa yang belum masuk, mungkin ada yang mau menekuni bidang fikih silahkan gitu ya, yang mau menjadi seorang mujtahid juga nanti silahkan. Tapi kondisi pembelajaran kita saat ini, kita hanya sebagai nakil. Ya, nakil itu apa? Tahu nggak nakil? Nakola yang tibi. Ada yang paham nakil itu apa? Nakola yang kilu itu artinya apa? Bahasa Arabnya. Pindah ya Pak. Nakola berpindah. Ya, jadi di sini teman-teman sekalian, jadi kita hanya memindahkan dari fatwa-fatwa yang telah difatwakan oleh para ulama, baru kita di sini hanya menyampaikan saja, gitu ya. Jadi tugas kita nanti teman-teman sekalian, tugas teman-teman ini adalah memindahkan atau mengumpulkan, menghimpun fatwa-fatwa yang telah ditetapkan para ulama, ya, dalam melihat isu-isu kontemporer. Jadi kita jangan sampai kita membuat fatwa baru atau hukum baru, ya, karena memang level kita belum sampai ke dalam level mujtahid, ya. Karena kan untuk menjadi seorang mujtahid itu, ya kan ada syarat-syaratnya. Saya masih ingat nggak syarat seorang mujtahid itu apa? Ayo, saya masih ingat. Apa kira-kira? Pertama, apa Gus? Untuk menjadi seorang apa saja? Muhammad Prayoga pernah dibahas nggak? Untuk menjadi seorang mengetahui ilmu asbab nuzul Pak. Ya, apalagi? Terus ada mengetahui ilmu diriwayat hadis atau ya pokok-pokok hadis gitu Pak. Ya. Ada ilmu. Terus mengetahui juga kayak ilmu bahasa Arab, jadi kayak ilmu bahasa Arab juga yang udah levelnya tuh kayak apa ya, kayak udah apa sih namanya, udah dalam banget gitu Pak istilahnya, pokoknya simpelnya gitu mungkin Pak kalau yang perihal bahasa Arab Pak. Terus tahu saya lagi itu kalau nggak salah apa sih namanya, mengetahui ilmu usul fikih juga, menguasai ilmu usul fikih serta mengetahui maksud dan tujuan syariatnya itu untuk apa gitu. Ya. Nah, itu ya diantaranya ya. Terus juga dia harus paham mengenai Quran, paham mengenai hadis,
ya. Jadi yang sudah disebutkan itu memang terus beberapa syarat gitu ya untuk menjadi seorang mujtahid. Maka ketika misalnya kita dalam membuat makalah gitu ya, nanti kan teman-teman akan dibagi dalam beberapa kelompok nanti membahas suatu masalah fikih yang kontemporer. Maka ketika misalnya membahas di makalah itu, maka hukum ini jangan sampai kita menulis maka hukum ini adalah titik-titik bla 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 gitu ya. Berarti kita sedang membuat fatwa. Nah itu kita harus hindari gitu ya. Maka yang benar itu adalah hukum ini menurut Syekh ini adalah ini. Menurut Syekh ini adalah ini. Menurut Syekh ini ini. Itu aja ya. Dan juga kita tidak usah menyimpulkan. Karena kesimpulan pun itu sebagai suatu ijtihad juga. Ya, jadi kita menyampaikan saja ya pendapat dari para ulama ya. Dan kita tidak menyimpulkan, karena menyimpulkan pun bagian dari ijtihad juga ya. Kita menghindari. Nah, karena level kita masih jauh ya. Bahasa Arab kita masih belum menguasai ya. Pemahaman kita terhadap Al-Qur'an juga masih sedikit, ilmu fikih kita pun baru level dasarnya ya. Maka kita menghindari saja ya. Ini untuk agar selamat lah ya. Oke, apa saja nanti yang akan kita bahas di semester ini. Ini materi-materinya adalah di pertemuan kedua pengantar fikih kontemporer ya, nanti akan saya sampaikan. Jadi untuk minggu depan itu kita belum mulai ya presentasi ya. Lalu nah, pertemuan ketiga itu adalah nikah siri, nikah mut'ah atau kawin kontrak, ada nikah muhallin, kawin tahlil. Ini juga sudah ini banget ya, namanya sudah menjadi ini masalah yang lama juga sudah dibahas oleh para ulama. Tapi ini juga gitu ya menjadi kasus-kasus yang masih muncul di dalam masalah fikih kontemporer ya. Nikah siri ya, nikah siri ini banyak ya, apalagi kasus-kasus para pejabat yang dia punya istri tapi dia sembunyi-sembunyi ya. Ini banyaklah kasusnya kalau kita sebutkan ya, para pejabat kita. Lalu nikah mut'ah ini juga banyak terjadi ya, terutama di kalangan mahasiswa ya. Dan biasanya orang yang melakukan nikah mut'ah ini biasanya memiliki keyakinan apa nih? Profito. Ya, ya. Jadi ada tuh mahasiswa dia pakai jilbab besar gitu ya, jilbabnya rapi, tapi dia kena penyakit AIDS ya. Alhamdulillah ya. Ini juga harus kita pelajari, harus kita pahami ya. Dulu itu memang dihalalkan, pernah dihalalkan, tapi kemudian diharamkan ya. Lalu nikah muhallil ya, kawin tahlil. Lalu ada pernikahan beda agama. Ini juga banyak sekali terjadi ya di kalangan artis ya. Akan mungkin di antara keluarga kita ada juga yang seperti ini, atau di masyarakat sekitar antum. Nah, ini bagaimana pandangan Islam mengenai pernikahan beda agama? Lalu pernikahan sama jenis ini juga udah sangat sangat ramai dibicarakan ya. Kemarin kan ya, kenapa? Jadi ada banyak orang Indonesia yang dia nikah di luar negeri, balik lagi ke Indonesia hidup gitu ya, dan dia sudah mengantongi perizinan gitu ya, sah ya. Jadi banyak juga mereka yang melakukan pernikahannya di luar negeri, balik lagi ke Indonesia ya. Ini kita harus ketahui bagaimana hukumnya di dalam Islam. Lalu poligami, poliandri, ini juga bagian dari fikih kontemporer. Lalu hukum aborsi, lalu hukum inseminasi buatan atau bayi tabung. Ini juga banyak di kalangan artis yang belum punya momongan, dia melakukan
inseminasi buatannya atau bayi tabung. Lalu KB, keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Karena memang ini hal baru ya, yang sebelumnya belum ada dalam di masa Rasul dan para sahabat. Oke, selanjutnya ada vaksinasi dalam pandangan Islam. Ini juga menjadi polemik ya, boleh nggak sih ya, terutama kemarin vaksin COVID itu ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Nanti kita lihat pandangan para ulama yang membolehkan seperti apa, yang mengharamkan seperti apa ya, sehingga kita mengetahui kedudukan masalahnya. Lalu pasar uang dan bursa saham juga penting kita ketahui ya teman-teman sekalian, apalagi sekarang kan sekarang ini udah dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mudah dijangkau ya, orang-orang bisa ikut gitu ya, atau berinvestasi ya. Lalu kan mungkin kita nggak mengenai pasar uang dan bursa saham ini nggak terlalu begitu paham ya, tapi dengan adanya banyak aplikasi yang menawarkan ya ikut dalam investasi, ini juga menjadi masalah penting yang harus kita ketahui ya. Lalu hukum bunga bank ya, mengikuti undian, kuis dan perlombaan berhadiah, ini juga harus kita ketahui, karena hukum bunga bank ini sudah banyak dibahas. Mengikuti undian kan, apalagi ada judi online itu sangat luar biasa ya, dan ada yang dilegalkan juga gitu ya. Ini gimana sih hukumnya, dan sampai kelas internasional ya. Judi ketika pertandingan sepak bola ya, itu bukan main-main, internasional ya, dan ada yang sudah mengantongi izinnya ya. Kalau kemarin yang diberantas itu mungkin yang tidak ada izin, gimana yang ada izinnya, hukumnya seperti apa sih ya, kita pun harus mengetahui. Lalu hukum zakat profesi dan asuransi jiwa ini ya, ini akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah hukum istisyhad atau bom bunuh diri ya. Walaupun kasus-kasus terorisme ini kalau misalnya sekarang nggak serame yang tahun-tahun yang lalu ya, tapi bukan berarti tidak ada gitu ya. Ini juga harus kita ketahui ya. Oke. Nanti komponen penilaian perkuliahan kita kehadiran 15% ya, minimal 75% kehadiran. Jadi harapkan teman-teman sekalian kalau misalnya hadir itu tidak kurang dari 75%. Kalau kurang ya maka harus meminta tambahan kelas. Kalau tadi misalnya dia nggak masuk karena izin, karena sakit, karena ada keperluan, silahkan konfirmasi ke saya untuk mengganti kehadiran itu dengan tugas atau apapun itu ya, untuk memenuhi 75% kehadiran itu. Terus tugas dan keaktifan kegiatan perkuliahan itu 20%, UTS 25%, sisanya UAS 40%. Nah ini komponen penilaian perkuliahan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Karena selesai. Nanti kita akan bahas teknisnya. Jadi hari ini saya meminta kepada teman-teman untuk nanti membagi ya dalam 12 kelompok ya, nanti 12 kelompok, nanti silahkan pilih ya materi-materinya, kan ada 3 kelas, silahkan mau dibuat mana. Tadi kelas A28, kelas B22, kelas C ada 13, silahkan kira-kira disesuaikan aja ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini, atau ada nggak masukan ya masalah fikih kontemporer yang menarik juga untuk dibahas? Pak, mau nanya. Iya, silakan. Tadi kan ada poligami dan poliandri. Nah, poliandrinya tuh apa? Poliandri baru dengar ya. Kalau poligami itu laki-laki menikahi lebih dari satu istri. Ya, kalau dalam Islam kan
Atasnya berapa? 4. Kalau poliandri berarti satu wanita dinikahi beberapa laki-laki. Oh, poliandri. Iya. Ada nggak itu? Ada, ya. Kan di mana ya? Di India kalau nggak salah ya. Itu hal wajar gitu ya. Satu istrinya, laki-lakinya ada 4, 3, 5. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Ada masukan nggak masalah mengenai fikih kontemporer? Sebenarnya ada juga ya, tapi saya nggak masukkan misalnya pada melaksanakan haji. Kan sekarang ada yang namanya VR ya, virtual reality. Pernah dengar nggak? Virtual reality, VR. Jadi, ya. Jadi bagaimana hukum haji ya menggunakan VR itu? Ya itu juga masalah kontemporer. Tapi sudah banyak dibahas juga para ulama ya. Hukumnya nggak boleh tetap, walaupun memang kita seolah-olah memang betul-betul melaksanakan haji. Walaupun misalnya kita di Indonesia, ya. Tapi itu tidak juga, karena pergi haji itu ya kita harus pergi ke sananya. Ada masukan lagi nggak? Pak, kalau budaya pawang hujan kayak gitu terkait pawang hujan termasuk gak? Pawang hujan ya, bisa jadi, dan menarik juga ya dalam masalah fikihnya. Tapi memang kalau pawang hujan itu lebih dekatnya kepada akidah, keyakinan. Maka kalau misalnya pawang hujan dia bisa meyakini bahwa dia bisa menurunkan hujan atau memberhentikan hujan, ya, itu kan berkaitan erat dengan akidah. Ya. Makanya saya nggak masuk. Tapi kalau misalnya mau dibahas, silahkan juga kita diskusikan juga. Ada lagi? Terus Pak, kalau kan BMKG itu kan perakiraan cuaca ya, ada hukumnya nggak? Misalkan perakiraan cuaca ini Bogor hujan, tahunya nggak hujan, gitu. Ada hukumnya nggak gitu maksudnya? Kalau perkiraan saja nggak jadi masalah. Namanya kan perkiraan, bisa jadi bisa enggak. Kalau dia sudah pastikan ini Bogor nih hujan, dia masukkan itu. Tapi kalau masih perkiraan itu nggak jadi masalah. Itu kan perkiraan ya, bukan menghukumi pasti. Oke, kalau nggak ada nanti saya cancel ya materinya di di grup. Jadi saya harap sih kuliahnya offline ya, walaupun misalnya ada 2 atau 3 kali pertemuan online nggak jadi masalah, karena saya ingin ketemu teman-teman sekalian di sini ya, yang berjumpa. Kalau di sini kan nggak semuanya kelihatan ya. Kadang kalau misalnya antara di Zoom ini sama aslinya itu kadang beda gitu ya. Kadang aslinya lebih tinggi ya, kadang lebih ganteng ya. Gitu ya. Makanya kita perlu juga offline teman-teman sekalian ya. Kalau nanti akan saya tanyakan kembali nih ke ketua produksi Pak Gali, kira-kira ada nggak kelas ya? Ke teman-teman sekalian, kalau tidak ada pilihan, nanti dibagi ya. Saya akan share materinya, akan ditentukan kelas A misalnya berapa materi, kelas B berapa materi, kelas C berapa materi.
Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Syukuran Bapak atas Terima kasih Pak. informasinya.